bicara PAUD, pastilah kita harus bicara Aisyah. Itu apa ya, sebagai sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena PAUD itu lahirnya hampir bersamaan dengan Aisyah. Gitu. PAUD itu lahir hampir bersamaan dengan lahirnya Aisyah. Jadi kalau kita bicara PAUD, maka mau tidak mau kita bicara Aisyah. Nah, gitu. Bedanya hanya 2 tahun. Aisyah lahir tahun 2017. Aisyah lahir tahun 1917, PAUD-nya lahir tahun 1919. Jadi ketika bangsa Indonesia belum ada yang memikirkan untuk pendidikan anak usia dini, Aisyah sudah berpikir ke sana. Sudah melahirkan itu 1919 dengan sekolah Probel. Bisa lihat itu slide berikutnya. Bisa kita lihat slide berikutnya. Ya, ini welcome. Nah, ini latar belakang. Memasuki abad ke-20 itu di saat menguatnya pergerakan nasional oleh kaum Bumi Putra, gitu ya, pada tahun 1917 berdiri Aisyah, organisasi perempuan Muhammadiyah, yang memiliki keprihatinan dan kepedulian kondisi masyarakat Bumi Putra yang tidak memiliki akses pendidikan. Jadi kaum Bumi Putra maksudnya bangsa Indonesia gitu, yang pada umumnya pada saat itu tidak semua punya akses pendidikan di zaman Belanda itu. Lah Aisyah sudah berpikir itu. Aisyah menyadari bahwa pendidikan adalah kunci utama mengubah nasib bangsa, sehingga menginisiasi berdirinya Probel School yang mengedepankan nilai-nilai keislaman berkemajuan. Gitu ya. Dulu namanya Probel School yang mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berkemajuan, yang kemudian diberi nama TK Aba di kemudian hari pada tahun 1952 kalau tidak salah, setelah diakui oleh pemerintah. Karena pemerintah Indonesia kan lahir 1945. Pemerintah Indonesia lahir 1945. TK Aba diakui oleh Kemendikbud karena setelah lahir merdeka kan tidak langsung punya Kementerian Pendidikan. Maka baru tahun 1952 itu diakui sekolah Probel School Aisyah itu, yang kemudian diberi nama dengan TK Aisyah Bustanul Atfal. Ciri-cirinya mengedepankan nilai-nilai keislaman, gitu. Sekarang mungkin banyak kita mendengar ada TKIT. Pernah dengar tidak tuh? Ini para peserta, ini guru-guru di Mamuju. Pernahkah dengar tentang TKIT? TK Islam Terpadu. Begitu. SDIT. Sekolah Dasar. Ya, Sekolah Dasar Islam Terpadu. SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Nah, Aisyah ini tidak pakai terpadu dengan Islam, itu ya sudah nilai-nilai keislaman berkemajuan sudah sejak awal. Tanpa dikatakan IT pun TK Aba itu sudah membawa atau menerapkan nilai-nilai keislaman. Nanti bagaimana dalam pembelajaran itu akan dilihat. Nah, kemudian perkembangan Probel School menjadi taman kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal terus meluas seiring dengan perkembangan organisasi Aisyah di seluruh Indonesia. Nah ini, maka tadi saya katakan, bicara PAUD Aisyah, maka kita sesungguhnya harus bicara organisasi Aisyah itu sendiri. Gitu ya.
Dan TK Aba itu menjadi branding buat Aisyah. Kalau kita melihat TK Aba, pasti ini milik Aisyah. Nah, itu namanya branding. Branding, brand image-nya Aisyah itu ya TK Aba. Kalau orang menyebut TK Aba itu pasti milik Aisyah. Jadi begitu. Dimanapun kita berada, misalnya di Sulbar, ada TK Aba. Orang pasti sudah tahu itu milik Aisyah. Ada TK Aba di pelosok, ada TK Aba di pinggir sungai, di pinggir kali, ada di bawah gunung, itu ada TK Aisyah di pinggir laut, nyebrang lautan kalau kita mau datangi itu TK Aisyah, TK Aba itu ada pasti itu milik Aisyah, itu namanya sudah menjadi branding. Nah, perkembangannya itu sudah meluas ke seluruh Indonesia, gitu, sejalan dengan perkembangan organisasi itu sendiri, gitu ya. Karena memang amal usaha Aisyah itu yang paling yang paling menjadi katakanlah menjadi ujung tombak dakwahnya Aisyah yang melalui TK ini. TK Aba ini. Jadi berapa banyak tokoh-tokoh yang lahir dari TK Aba? Berapa banyak tokoh-tokoh Indonesia yang lahir dari TK Aba gitu. Maka tidak salah kalau dikatakan TK Aba guru-gurunya itu adalah sebagai ujung tombak dakwahnya Aisyah. Oke ya, kita lanjut. Nah, saya bukan berarti untuk membahas visi misi Aisyah secara detail, tetapi bahwa ibu-ibu guru ini yang pesertanya ini sebanyak berapa nih partisipannya? Partisipannya berapa ini Mbak Halimah? 24 24, iya 24 dari seluruh kabupatennya, dari Kabupaten Mamuju. Nah, kalau dengar Aisyah itu pasti untuk mengetahui Aisyah lebih jauh, pastilah kita akan melihat apa visinya. Nah, visi ini Aisyah itu ada 4 gitu. Biasanya kita kalau membuat visi hanya 1. Tapi ini Aisyah ini punya 4. Ada visi utama. Apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yaitu menciptakan negara yang baik, yang memperoleh keridhaan Allah, yang maha pengampun. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang maha pengampun. Nah, ini sesungguhnya mengacu kepada jadi visi Muhammadiyah juga visi utamanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, terciptanya negara yang thayyibah itu. Ini terinspirasi dari di dalam Al-Quran itu, kalau ibu-ibu guru dan pengurus pernah membaca itu di dalam surah Saba. Ini cerita di negara Saba. Negara Saba itu yang rajanya perempuan, Ratu Bilqis. Nah, di situ disebutkan itu negara yang aman, damai, tenang, bersih, yang di situ kehidupannya hayatan thayyibah gitu. Kehidupan yang baik. Nah, ini dianalogkan ke sana. Karena disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, katakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah sebuah negara yang lalat pun tidak ada. Lalat dan nyamuk tidak ada. Saking bersihnya. Itu makanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di situ terdapat hayatan thayyibah, kehidupan yang baik.
Nah, sayangnya Ratu Bilqis itu awalnya tidak muslimah, kemudian bersama Sulaiman sang nabi, dia kemudian menjadi muslimah itu ya, dengan negara Sabah itu. Itu visi utamanya. Visi idealnya tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu dengan berbagai aspek kehidupan, gitu ya, dengan berbagai amal usaha Aisyah Muhammadiyah. Visi pengembangan tercapainya usaha-usaha Aisyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah dan tajdid secara lebih luas, berkualitas. Ini visi pengembangannya. Visi gerakannya apa? Sebagai gerakan pencerahan, harokatut tanwir, gerakan pencerahan gitu, harokatut tanwir itu gerakan ilmu, harokatul ilmi, harokatul islamiyah, harokatul tauhir, itu semua menjadi harokatul tanwir. Praksis Islam untuk membebaskan, tahrir, memberdayakan, takwiyah, gitu ya. Praksis Islam untuk membebaskan, tahrir, membebaskan, memberdayakan, takwiyah, dan memajukan takdim, itu memajukan kehidupan. Ini visi gerakan Aisyah. Jadi setelah 1 abad Aisyah ini ya memang semakin besar dan semakin kompleks tantangannya juga. Dan bahkan ketika Muhammadiyah sudah meluaskan sayapnya ke berbagai negara, Aisyah pun tidak ketinggalan. Aisyah pun sudah meluaskan sayapnya ke berbagai negara yang disebut di sana PCIA, Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah, gitu. Kemarin PPA Majelis Dikdasmen baru bertemu dengan PCIA Mesir itu. Waduh, luar biasa itu ternyata. Di sana sudah punya visi ke depan akan mendirikan SD, TK-nya sudah bagus, akan berkembang SD. Justru diberikan kepercayaan oleh kedutaan besar di Mesir, kedutaan besar Indonesia di Mesir. Aisyah ke sana diberi kepercayaan untuk membuka SD. Nah, ini konsultasi dengan kita. Jadi dakwah Aisyah itu juga sudah melebarkan sayapnya sejalan dengan Muhammadiyah. Nah, ini ya. Nah, misinya apa? Yaitu dakwah Islamiyah amar ma'ruf nahi munkar, yang ini kita sebut sebagai misi abadi. Kalau misi, bicara misi itu kan usaha-usaha banyak. Usahanya apa saja tidak perlu disebutkan di sini. Saya mengangkatnya misi abadi saja, dakwah Islamiyah amar ma'ruf nahi munkar itu. Dalam segala sepak terjang kita, tujuannya hanya satu, untuk dakwah Islamiyah amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, dalam kita berbuat apa saja, itu tujuannya hanya ini, di misi abadinya. Baik, kita lanjut. Nanti kita kan sampai jam 11 ya. Nah, sekarang apa kebijakan Aisyah dalam bidang pendidikan? Saya hanya mengangkat 2 saja. Peningkatan kualitas keunggulan pendidikan Aisyah sebagai strategi pembentukan manusia yang utuh, berilmu, dan berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi peningkatan kualitas keunggulan pendidikan Aisyah. Pembentukan manusia yang utuh, berilmu, dan berkarakter itu yang utuh, yang intelektualnya cerdas, berilmu, karakter itu emosionalnya cerdas, dan spiritualnya cerdas, gitu, yang utuh, insan kamil, manusia sempurna. Jadi manusia yang berilmu, yang beramal soleh, yang berkarakter, yang beremosional cerdas, jadi intelektual cerdas, IQ-nya, EQ-nya, SQ-nya itu cerdas. Nah, gitu. Ini kualitas keunggulan pendidikan Aisyah. Nah, di usia 1 abad pendidikan TKB, Aisyah melakukan beberapa strategi. 1, revitalisasi manajemen pengelolaan pendidikan, termasuk perangkat administrasinya. Jadi,
Bukan berarti manajemen pengelolaan PAUD itu nggak penting. Penting. Memang manajemen pembelajaran itu sangat penting. Tapi manajemen pengelolaan juga itu penting. Nah, gitu. Nah, ini sarana prasarananya, termasuk perangkat administrasinya. Kalau perangkat administrasinya tidak bagus, misalnya ketika kita mau mengakses bantuan dari pemerintah, perangkat administrasinya tidak bagus, pelaporannya tidak bagus, gitu ya. Ini sekolah TK misalnya pelaporannya tidak bagus, pelaporan muridnya ke Dapodik, melaporkan jumlah muridnya, siswanya setiap semester, setiap tahun, melaporkan ke Dapodik agar kita memperoleh bantuan. Nah, ini namanya perangkat administrasi. Kalau perangkat administrasinya, kemudian SDM-nya tidak ada yang bisa mengelola ini, manajemen pengelolaannya, ya nanti kita tidak bisa mengakses bantuan-bantuan minimal itu. Gitu ya. Dan sekarang ini pemerintah kan memberikan bantuan karena kita sudah melaporkan ke Dapodik. Nah, kalau tidak melaporkan secara kontinu, kita sulit itu memperoleh hak-hak kita sebagai warga negara. Nah, jadi itu ya. Yang kedua, revitalisasi PAUD. Nah, ini dalam hal pembelajaran yang berbasis iman, ilmu, dan amal. Dengan mengintegrasikan Islam berkemajuan dalam pengembangan kurikulum melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani sehingga mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain. Nah, ini manajemen pembelajarannya berbasis nilai-nilai dasar iman, ilmu, dan amal yang nanti akan dikembangkan menjadi 5 karakter itu, yang itu semua sudah menjadi keputusan sudah ditanfiskan di Tanwir Aisyah. Nah, ibu-ibu sekalian, nah, tahapan yang dilakukan apa? Pertama, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikannya. Bagaimana kualitas pendidik dan tenaga kependidikannya? Maka PPA Majelis Dikdasmen terus memberikan pencerahan gitu ya kepada para pendidiknya. Nah, tenaga pendidikannya siapa? Bisa pengurus Dikdasmen, bisa tenaga misalnya TU-nya, misalnya begitu. Pengurus Dikdasmen bisa masuk ke dalam tenaga pendidikan. Jadi pendidik yaitu guru dan tenaga pendidikan. Menyelenggarakan pendidikan ramah anak, bagaimana itu? Nah, ini sekarang ini kan kita lagi pelatihan LBB ya, lingkungan berkualitas, dan apalagi itu LBB, lingkungan belajar berkualitas. Nah, lingkungan belajar berkualitas. Nah, ini pada lingkungan. Karena kalau lingkungan belajar tidak berkualitas, pelayanannya tidak bagus, gitu. Kalau bicara lingkungan, bisa itu pendidiknya, bisa itu tenaga pendidikannya, bisa itu macam-macam ya, begitu. Menyelenggarakan tata kelola PAUD TKB yang akuntabel, itu tadi tata kelola, memperbanyak jumlah PAUD TKB unggulan, menginstruksikan pengelola PAUD untuk menerima anak yang berkebutuhan khusus. Nah, sebetulnya ini belum masuk kepada ranah berbasis iman, ilmu, dan amal, tetapi minimal tahapan yang dilakukan ini dulu. Oke ya, ini merupakan kebijakan. Baik, kita lanjut.
menggerakkan dakwah Aisyah di bidang pendidikan di daerah 3T atau daerah miskin dan terpinggirkan. Nah, ini Mamuju kita anggap itu daerah yang jauh. Daerah yang jauh gitu. Kalau tadi signalnya Mas misalnya hidup dan mati itu kayak wajar karena memang meskipun tidak masuk daerah 3T, tetapi Mamuju sungguhnya juga termasuk daerah yang cukup jauh. Dengan membuat model pendidikan di daerah 3T dan buat peta untuk perbanyak usaha pendidikan daerah 3T lah itu. Dengan buat model pendidikan di daerah 3T itu bagaimana? Ini PR-nya Majelis Tigas TPA. Bagaimana membuat model pendidikan di daerah yang terpinggirkan itu? Tidak bisa disamakan dengan ibu kota. Tidak bisa disamakan dengan ibu kota provinsi. Nah, bagaimana modelnya? Nah, ini sebetulnya menjadi PR kalau melihat ini kebijakan dari Aisyah. Jadi PR teman-teman gitu. Membuat peta untuk memperbanyak usaha pendidikan daerah 3T. Bagaimana peluang-peluang untuk membuka lagi di daerah 3T. Hanya memang ya ini harus perlu mendata lagi gitu di daerah 3T apakah ada kesulitan atau tidak untuk mendirikan sekolah TK. Yang keempat, penulisan sejarah PAUD secara nasional bekerjasama dengan berbagai pihak. Nah, ini apakah Mamuju sudah punya sejarahnya belum? Nah, ini nanti coba tuh dimulai sejak lahirnya TK pertama di Mamuju itu kapan? Coba ditelusuri, gitu ya. Nah, dan sampai sekarang sudah berapa tahun, sudah berapa TK? Jadi masing-masing kabupaten ini, masing-masing TDA, supaya nanti bisa dilaporkan ke PWA-nya, ke Sulbar. Ketua Sulbar siapa ya Mbak Halimah? Untuk saat ini saya, Prof. Oh, Mbak Halimah ya. Sekretaris PWA juga di Majelis Digdas, Prof. Oh, Mbak Halimah sekretaris PWA. Iya, Prof. Oh, ketuanya? Ketua PWA Haja Marwa Tasman, Prof. Oh, oke, ya. Nah, ini nanti bisa dilaporkan gitu ya, bisa dilaporkan. Kita sungguhnya ini memang di usia 1 abad lebih ini inginnya sejarah PAUD TK ABA itu kita sudah punya meskipun ya sudah diterbitkan tapi belum lengkap gitu. Jadi kita terus mengoptimalkan. Nah, inilah kebijakan Aisyah untuk PAUD gitu ya. Untuk PAUD, karena judul ini kan bagaimana kebijakan Aisyah untuk pelayanan PAUD. Nah, kita lanjut. Nah, yang lain nanti kita cepat saja. Nah, kebijakan Aisyah dalam peningkatan mutu satuan PAUD. Nah, bagaimana dalam peningkatan mutu satuan PAUD-nya? Di sini ada 4 pendidikan yang manusiawi, meliputi rohani, jasmani, dan akal. Saya sini nggak kelihatan ya. Saya punya buku bagus. Nih, saya punya buku bagus. Tidak kelihatan, Prof. Ya, nggak kelihatan ya. Ya, Prof. Saya punya buku bagus. Ini otak pembelajar. Nah, ini bagus nanti diterapkan ini ketika kita pendidikan yang manusiawi meliputi rohani, jasmani, dan akal. Karena itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah bahwa cerdas intelektualnya, cerdas spiritualnya, emosionalnya, dan seterusnya. Rohani, jasmani, dan akal. Reorientasi tujuan pendidikan, ini pendekatan pendidikan meliputi iman, ilmu, akal, kreativitas, dan inovasi pendidikan. Itu tadi sungguhnya sudah saya singgung sedikit di depan. Oke, kita lanjut. Nah, ini hakikat manusia. Hakikat manusia itu terdiri dari rohani, jasmani, akal. Tetapi kalau mau membagi lagi, misalnya kalau kita bagi 2,
hakikat manusia itu rohani dan jasmani, rohaniah dan jasmaniah. Unsur-unsur yang masuk ke dalam kategori jasmaniah itu di dalam badan kita itu ya jasad ini. Ada panca indera, itu jasmaniah. Yang rohaniah itu apa? Ada akal, ada ruh, ada fitrah, ada nafsu. Nah, itu unsur-unsur rohaniah yang ada dalam diri manusia. Akal itu masuk kepada unsur rohaniah. Fitrah yang membawa pada kebaikan. Yuladu alal fitrah, manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan dia beragama, gitu. Fitrah, ruh, an-nafsu itu bukan berarti nafsu saja. An-nafsu itu bisa berarti diri, an-nafsu itu bisa berarti hawa nafsu. An-nafsu bisa berarti jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. An-nafsu itu jiwa, itu unsur rohaniah, jiwa. Jiwa adanya di mana? Secara rohaniah dalam jasad manusia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu an-nafsu itu berarti jiwa, wahai jiwa yang tenang. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu. Nafsu di sini diri. Nah, itu di dalam ayat Al-Quran banyak kalimat an-nafsu itu dengan berbagai makna. Gitu. Ada yang bersifat rohani, ya. Ada yang bersifat jasmania. Yang bersifat rohania itu ya an-nafsu. Al-qalbu, hati. Hati bermakna jasad, benda. Jasmani itu kolbun, hati, segumpal daging, segumpal darah. Tapi hati bermakna ruhania itu adalah tempat dosa dan, nah itu yang seperti lagunya Bimbo. Hati adalah cermin tempat dosa dan apa itu berkumpul di situ. Itu hati. Hati bermakna ruhania. Nah, jadi hakikat manusia itu memang terdiri dari ruhania dan jasmania. Di sini sempurna sejak di depan roh, tumbuh dan berkembang sejak dalam hati. Oke, ya, itu hakikat manusia. Nah, sekarang apa yang menjadi sasaran PAUD gitu? Mengapa perlu hakikat manusia kita ketahui? Apa yang menjadi sasaran PAUD? PAUD menurut Al-Quran, nah ini. Kalau melihat ayat ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Ini surat menjelaskan bahwa manusia lahir itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tapi Allah menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati. Urut-urutannya pendengaran, penglihatan. Mengapa pendengaran dulu? Gitu ya, mengapa as-sam'u dulu? Karena as-sam'u itu merupakan hidayah dari Allah. Yang pertama, manusia begitu lahir maka diadzankan dan diiqamatkan karena pendengarannya sudah berfungsi. Baru kemudian penglihatan dan seterusnya. Oke, lanjut. Iya, begitu lahir maka diadzankan. Oke, lanjut. Ini kenapa ya terekam ya? Baik. Slide berikutnya, Prof. Ya, ini peran penting keluarga. Nah, ketika kita bicara pendidikan itu PAUD, maka peran keluarga tidak bisa diabaikan, gitu ya. Peran keluarga tidak bisa diabaikan. Keluarga menjadi isu sentral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini teori-teori lah, masyarakat yang baik adalah yang dibunuh oleh keluarga yang baik pula, gitu. Keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, misalnya, gitu kan. Keluarga seharusnya merupakan tempat yang paling nyaman dari seluruh anggotanya. Baiti jannati, rumahku, surgaku, gitu ya. Rumahku, surgaku, itu yang nyaman tempat anggotanya dari seluruh anggotanya.
Ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, minta tolong suaranya di ini dulu, di off-kan dulu semuanya mikrofon kita ibu. Kita dengarkan narasumber kita, ibu kita, bunda kita. Ya, saya malah termute, nah gitu ya. Sekarang sudah baik. Jadi ketika teman-teman di Dikdasmen berdiskusi bahwa perlu juga pendidikan parenting, gitu. Ya, kenapa? Karena orang tua kalau tidak tahu bagaimana cara mendidiknya, tidak sejalan dengan pembelajaran di sekolah dari gurunya, maka nanti tidak klop. Nah, misalnya begitu. Disitulah pentingnya pendidikan keluarga. Karena pentingnya pendidikan keluarga, maka kita pun berpikir perlu pendidikan parenting. Kenapa? Karena keluarga menjadi pusat sebagai keluarga sakinah, gitu. Saya jadi menyebut keluarga sakinah, nanti jam 1 saya akan beri tentang keluarga sakinah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah itu adalah keluarga yang bisa mengantarkan, mendidik anak-anaknya gitu dari A sampai Z, bisa memberi nama yang baik, bisa memberikan kasih sayang, bisa mengasihi, bisa memberikan pendidikan. Nah, itu fungsi keluarga itu. Bahkan sampai mengantarkan ke jenjang perkawinan. Nah, itu fungsi keluarga. Pendidikan yang tidak pernah berhenti. Dari lahir sampai anak itu memasuki gerbang perkawinan. Nah, ini orang tua gitu. Maka orang tua itu memang harus tahu bagaimana ilmu mendidik. Nah, bagaimana ilmu mendidik? Secara profesional memang ada ilmunya, tetapi meski banyak juga orang-orang tua yang berhasil memberikan pendidikan anaknya meskipun secara tradisional, tetapi banyak yang bisa menjadikan anak-anaknya menjadi manusia yang berguna. Nah, karena apa? Nilai moralnya yang paling utama. Nilai moral. Banyak ibu-ibu di desa bisa mendidik anak-anaknya gitu dengan baik. Karena nilai moralnya, nilai agamanya itu dikuatkan, gitu ya. Nah, di sini peran penting keluarga, banyak sekali peran penting keluarga itu. Oke, saya tidak bacakan satu-satu, kita nanti diskusi saja. Silakan lanjut. Peran ayah, peran ibu, kepribadian anak. Bisa saya tambahkan, peran orang tua, peran guru, maka menjadi kepribadian anak. Nah, gitu. Peran ayah, ini peran ayah dan ibu, peran orang tua, plus peran guru, itulah nanti menjadi kepribadian anak. Karena guru juga sangat berfungsi. Guru juga sangat menentukan. Oleh karena itu dibutuhkan guru-guru yang kompeten. Maka di sini saya ada sekilas bagaimana sih figur guru Aisyah gitu. Figur guru Aisyah. Karena bagaimanapun ibu-ibu guru itu yang menghadapi anak didiknya setiap hari, mau dibawa kemana itu anak didiknya. Teori-teori belajar yang bagus, kemudian bagaimana bisa
sebagai guru itu punya apa ya, kreativitas, punya inovasi dan lain-lainnya. Nah, ini memang guru dituntut itu. Bagaimana guru yang dia secara moral bagus sehingga bisa ditransfer nilai-nilai yang ada dalam dirinya kepada anak-anak. Nah, ini bisa coba kita lihat lanjutnya. Kita lihat lanjutnya. Nah, nilai-nilai pendidikan, kalau ini nilai-nilai pendidikan karakter. Ada olah pikir, olah hati, olah raga, olah rasa. Ini penting. Nanti saya kira ini dibaca saja. Tidak itu semua saling berhubungan itu dari 4 itu. Nah, profil guru. Itu ya, profil guru. Minimal harus 2, ada punya kualifikasi. Kualifikasi itu apa? Ya, kalau kita hidup di negara kita itu dibutuhkan mereka yang kualifikasi S1 untuk PAUD, misalnya S1 PAUD, itu punya kualifikasi, S2-nya PAUD umpamanya, tapi sesungguhnya untuk ngajar di TK itu cukup S1 saja, tapi kualifikasi PAUD. Ketika Aisyah mencarikan beasiswa untuk guru-guru, ini PP Aisyah sudah 4 angkatan ini mencarikan beasiswa untuk guru-guru Aisyah, tapi memang belum merata. Beasiswa unggulan, ya, beasiswa unggulan kepada pemerintah begitu. Ya, alhamdulillah sudah 4 angkatan dan sudah ada yang lulus. Nah, itu dalam rangka biar guru itu punya kualifikasi, terutama mereka yang belum S1. Tapi ternyata ketika mereka sudah sekolah S1 ingin S2. Saya bilang kalau S2 itu biasanya ingin jadi dosen. Nah, gitu. Nanti menjadi guru TK-nya ditinggal. Yang kedua punya kompetensi. Nah, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Itu saya kira ibu-ibu guru sudah hafal itu. Itu ya, sudah hafal. Tidak perlu saya jelaskan lagi apa itu kompetensi pedagogik. Pribadian itu yang melekat dalam dirinya. Dia orang yang takwa, itu sudah melekat dalam dirinya. Dia orang yang religius, yang agamis, misalnya salatnya tidak pernah tidak di awal waktu, misalnya begitu. Itu sudah kelihatan kepribadiannya. Dia selalu puasa Senin Kamis, misalnya begitu. Nah, itu kompetensi kepribadian yang melekat dalam dirinya sehingga menjadi contoh tauladan. Kompetensi sosial itu sudah kompetensi profesional. Nah, kita lanjut. Nanti biar ada waktu bertanya. Ini sudah hampir habis waktunya. Kompetensi profesional ada 4. Ini saya bagi. Jadi excellent teacher, the best teacher, better teacher, good teacher. So, the excellent teacher adalah guru yang menginspirasi, yang bisa menginspirasi kepada anak muridnya, yang bisa menyalurkan energi dari dalam dirinya pada murid itu. Nah, di dalam bahasa agama itu muadib. Nabi dididik oleh Allah, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Nah, gitu. Ini the excellent teacher, the best teacher. Guru yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan memberi contoh tauladan, uswatun hasanah. Itu better teacher, guru yang bisa menjelaskan materi pembelajaran dengan baik. Good teacher, guru yang bisa bercerita. Nah, itu macam-macam ini. Kita semuanya ibu guru ya kalau bisa memenuhi ini semua. Oke, kita lanjut. Nah,
bandingkan nih ya, muadib itu tadi the excellent teacher itu muadib, ini hadis Nabi itu. Murabbi itu Rabbi firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira, kita sudah sering dengar. Muallim dari wa'allama Adam al-asma, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, mengajar muallim. Ada guru yang sekedar mengajar, anak didiknya sekedar tahu tentang ilmu itu, tetapi anak didiknya tidak paham mengapa ilmu itu perlu mereka miliki misalnya. Setelah itu mau apa? Muallim tidak sejauh itu. Yang secara mendalam transfer knowledge dan transfer value itu yang muadib. Jadi kalau muallim itu sekedar mengajarkan saja. Oke, lanjut. Profil guru Aisyah ini. Profil guru Aisyah diharapkan memiliki karakter jihad, ruh keikhlasan dan pengorbanan, meskipun jangan selalu disuruh berkorban, misalnya. Ruh kemaslahatan, ruh kesungguhan, ruh gerakan perempuan berkemajuan. Nah, ini kalau diterangkan satu-satu ini panjang. Oke, kita lanjut saja. Penguatan karakter guru Aisyah, tertib belajar dan mengajar, tertib beribadah, tertib bermusyawarah dan berorganisasi. Ini diharapkan ini karena guru PAUD itu adalah ujung tombak dakwahnya Aisyah. Ya, tertib bermusyawarah, berorganisasi, tertib belajar dan mengajar, tertib membaca, belajar, mengajar, tertib berpikir. Nah, itu budaya guru itu. Iqra, baca, belajar, mengajar, beribadah, menulis. Bahkan itu kalau misalnya senggang menulis. Nah, ini karakter guru. Oke. Masih ada lagi pendidikan ini saya kira baca saja. Lanjut. Pendidikan TK tahu dia. Lanjut. Kita lihat saja sekilas. Biar ada waktu. Ini landasan filosofis tentang PAUD. Lahir dalam keadaan fitrah, golden age. Lingkungan merupakan faktor strategis. Ini kita sedang bicara LBB itu. Dapat mengembangkan potensi anak filosofisnya. Kita lanjut, tinggal sedikit lagi kayaknya. Ini landasan konstitusional, saya kira tidak perlu dibaca. Terakhir apa? Visi, misi dan tujuan TK PAUD. Nah, ini nanti dibaca saja ya. Kalau bisa visi ini sama semua. Visi TK itu. Kalau tadi di depan visi Aisyah, kalau ini visi TK Ya, lanjut. Nah, tujuannya ya kita lihat sekilas saja. Oke. Pendidikan karakter itu tadi iman, ilmu, amal, iman, keyakinan hati, ucapan lisan dan seterusnya. Ya. Slide terakhir, Prof. Ya, oke. Hubungan iman dan ilmu, hubungan iman dan amal, hubungan amal dan ilmu. Meskipun ini sesungguhnya masih kulitnya ya, Ibu Guru. Nanti kalian belajar bagaimana internalisasi nilai-nilai. Bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai iman, ilmu, dan amal dengan pendekatan bayani, burhani, irfani, begitu. Ya, saya kira kalau dijelaskan sekarang waktunya memang tidak cukup. Jadi bagaimana menginternalisasi nilai-nilai dasar iman, ilmu, dan amal dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani, kemudian dijabarkan menjadi beberapa karakter. Misalnya minimal itu Aisyah memutuskan ada 5 karakter itu. Ada kebangsaan, ada kedamaian, dan seterusnya. Saya sendiri tidak hafal. Oke, saya kira cukup. Mbak Fahriani, Mbak Halimah, mungkin kalau masih ada yang dipertanyakan, mungkin masih ada waktu 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ibu Prof, terima kasih sekali pencerahan yang diberikan kepada kami semua, terutama tentang kebijakan Aisyah dalam peningkatan mutu satu kami di Mamuju mayoritas dari TK yang lain, maksud kami selain TK Aisyah. Namun kami berpikir bahwa ini merupakan gambaran kepada ibu-ibu peserta yang hadir di tempat ini maupun secara luring, bahwa pada dasarnya TK Aisyah itu, atau yang umum di sini Bu Prof, TK Aisyah Bustanul Atfal disingkat dengan TK Aba. Banyak yang menyangka bahwa Aba itu nama orang. Tapi alhamdulillah dengan pencerahan yang diberikan oleh Ibu Prof tadi, paling tidak TK Aba itu adalah singkatan dari Aisyah Bustanul Atfal. Malah ada biasa yang salah tulis Prof, diberi H di belakang menjadi Abah. Yang kalau di sini kalau tidak salah Abah itu berarti bapak di Mamuju. Jadi ada beberapa kesalah persepsi, mungkin karena kami juga mungkin kurang ini ke masyarakat atau teman guru TK yang lain, sehingga disangkanya kalau mengatakan TK Abah itu adalah nama orang gitu, atau TK ayah atau bapak kalau di sini Prof. Namun dengan pencerahan yang diberikan oleh Ibu Prof tadi melalui slide-slide yang ditampilkan, itu saya pikir insya Allah akan memberikan secara langsung penjelasan kepada ibu-ibu peserta dari TK yang lain bahwa Aba itu berarti Aisyah Bustanul Atfal. Terutama sekali untuk kepala sekolah dan guru TK kami yang ikut pada kesempatan ini, Bu Prof. Mohon izin Bu Prof, ada mungkin apakah ada kesempatan untuk pertanyaan mungkin satu orang Prof? Tergantung panitia, saya sih silakan aja. Ya, waktu tinggal 7 menit. Ya, boleh Bunda Halimah, monggo dipersilahkan para peserta kalau ingin langsung bertanya. Kita ini kan jarang-jarang ketemu dengan Bunda Prof secara langsung. Ya, itulah juga motivasi saya, Mbak Fahriani, gitu. Iya, betul. Mumpung ketemu, ada fasilitas bertemu, jadi saya masa 1 jam saja tidak bisa gitu. Iya, betul Bunda. Ya, oke, silakan. Masih kurang sebenarnya Bunda 1 jam. Ibu silakan Ibu, kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, terutama sekali kalau memang ini ya ibu-ibu dari TK Aisyah lah gitu, TK Aba ini. Ini karena berkaitan dengan kebijakan Aisyah. Iya, andai kata ada yang di luar Aisyah pun, ini kita tidak apa-apa, tidak ada yang rahasia. Tapi justru kita memperkenalkan bahwa ini loh Aisyah, gitu. Ini loh Aisyah, sejarahnya bagaimana, jadi gitu ya. Dan kalau mau bicara jumlahnya itu sekarang secara nasional memang dengan berbagai ragam bentuk, ada TK, ada formal, ada non formal, ada SPS, satuan PAUD sejenis, ada TPQ, ada TPA. Itu tidak kurang dari 20.000 lembaga itu secara nasional. Jadi begitu sampai ke pelosok-pelosok, nah gitu ya. Oke, ini biar sekedar tahu saja. Silakan. Mungkin sekedar informasi, Prof. Kami kalau di Mamuju itu, Prof, alhamdulillah ada baru penambahan 1 TK Aba lagi. Jadi tadinya 3, alhamdulillah tahun ini mulai menerima peserta didik baru 1. Itu kebetulan 1 kompleks dengan MBS. Syukur ya. Berarti terus menggeliat ya. Inilah kita di berbagai daerah seperti itu. Terus bertambah gitu. Ada yang
terlaporkan, ada yang tidak misalnya. Jadi penambahan itu merupakan satu hal yang ya keniscayaan, sebuah keniscayaan itu sebetulnya. Jadi begitu. Oke, kalau ada yang mau bertanya. Silakan Ibu-Ibu, mungkin ada sambil menunggu mungkin saya memberikan informasi ke Ibu Prof dan peserta yang lain bahwa dan Ibu-Ibu pimpinan pusat Majelis Dikdasmen bahwa dari kurang lebih hampir 30 TK Aisyah atau TK Aba di Sulbar itu alhamdulillah itu sudah ada kurang lebih catatan terakhir kami itu sudah ada 17 yang memiliki SK AUM dan menyusul NIB-nya, jadi sudah ada lebih 10 juga yang memiliki NIB dan kami mendorong terus-menerus agar semua TK Aisyah yang ada di Sulbar untuk segera memiliki SK AUM dan NIB. Di Mamuju sendiri baru satu Prof yang memiliki SK AUM dan NIB. Namun 2 TK lama yang lain sementara berproses dan demikian juga yang satu di MBS itu insya Allah itu mudah-mudahan tidak ada kendala. Sesuai dengan tertib administrasi tadi Prof, termasuk juga satu hal yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju tadi, bahwa ke depan ini tertib administrasi pengelolaan PAUD di Mamuju itu harus betul-betul diperhatikan. Insyaallah Prof. Ya, itu sungguhnya tertib administrasi itu justru nanti juga efeknya ke kita juga, kan gitu. Ya. Kita bisa melaporkan semuanya sehingga kita memperoleh hak yang misalnya pemerintah sedang menggulirkan. NIB terus usahakan gitu ya. Di sini tuh ada Mbak Eldawati itu yang memonitor NIB. Berapa persen sudah di Mamuju yang sudah punya NIB? Yang punya NIB belum sampai 50% Prof, tapi yang sudah memiliki SK AUM itu sudah mencapai 50%. Nah, itu kan lebih mudah, lebih mudah kalau SK AUM sudah diperoleh, gitu ya. Iya, Prof. Ya, SK AUM itu kan dari Muhammadiyah kan? Iya, Prof. Iya, Prof. Nah, itu. Nanti akan lebih mudah mengurus NIB-nya. Jadi begitu. Ya, memang bertahap ya. Dan itu merupakan kebijakan yang memang harus dilaksanakan karena efeknya itu kepada sekolah kita sendiri gitu loh. Untuk memperoleh macam-macam meskipun NIB itu pada NPWP juga kan gitu. Kalau bicara NPWP itu kan bayar pajak. Tapi kalau tidak ada yang dipajaki ya kan ya kosong kan nggak apa-apa. Yang penting ada laporan gitu loh. Ada laporan. Nah, dengan laporan itu maka kita akan memperoleh hak-hak kita sebagai warga negara gitu. Oke. Nah, sekarang saya tanya, apakah di daerah ini dengan kebijakannya ada dengan peraturan desa? Di desa itu setiap desa ada TK yang kemudian diklaim oleh desa. Apakah terjadi tidak di Mamuju? Tidak ada khusus di TK kita, TK Aisyah tidak Prof, tapi mungkin ada di antara ibu-ibu dari TK yang lain, mungkin menyimak tadi pertanyaan Ibu Prof bahwa apakah ada di antara TK kita yang diklaim oleh desa misalnya gitu. Karena banyak kan kalau sudah desanya Prof begini, ada kejadian seperti itu TK kita di Majene, kabupaten lain Prof, PDA lain. Itu karena diberi bantuan beberapa bulan dalam bentuk PNPM mandiri. Akhirnya tetap namanya Aisyah Prof, tapi logo Aisyahnya sudah dihilangkan. Jadi kami sempat protes. Itu yang tidak boleh gitulah. Logo Aisyah kalau memang dibina oleh desa itu tidak apa-apa, tapi nama Aisyah, logo Aisyahnya jangan hilang.
Iya, Prof. Gitu. Karena kalau identitasnya sudah hilang, ya sudah. Identitas Aisyahnya sudah tidak ada, ya sudah. Ya, wassalam gitu. Gitu ya. Iya, Prof. Tapi kami masih Prof, karena saat ini sudah berproses untuk mengurus SKA Prof. Oh ya. Jadi setelah itu kami miliki, insya Allah atas bantuan PDM dan PWM itu di Majene sudah berproses dan sudah cukup banyak yang memiliki SK Amal Usaha Muhammadiyah, Prof. Ya, baik. Itu terus saja ya, terus ya, terus diusahakan. Dan jangan lupa untuk melaporkan ke PWA dan PPA ya, PPA Majelis Ya, Islam maksudnya. Ya, per PDA gitu loh. Karena Ya, ini Prof. kita monitor terus itu tentang sekolah-sekolah yang sudah punya NIB berapa persen sudah di setiap wilayah, di setiap PDA. Jadi begitu. Itu ya. Oke. Cukup. Masih ada yang lain tidak bertanya ya? Ya sudah terwakili sama ketuanya, Mas Sekretarisnya. Mbak Fahriani sudah cukup? Ya, bunda-bunda ada lagi yang ingin disampaikan kepada bunda kita? Ada? Ada Bunda Halimah, halo? Monitor Bunda Iya, Bu, Halimah. siap Ibu. Saya peserta, adakah yang ingin disampaikan Ibu? Ibu Suri, ada Bu yang ingin disampaikan? Ya, silakan. Ada Ibu dari salah satu TK Aisyah di Mamuju, yaitu TK Aisyah Husnul Atfal Pasok Korang namanya. Ya, Ibu Suri, kepala TK-nya. Ibu di sini mungkin Ibu, supaya Dekat Bunda, dekat ini aja, dekat Bu Halimah aja supaya ya, kelihatan sini Bu, dengan sini Bunda saja. Prof kita. Ya, Ibu, saya bergeser sedikit nanti. Iya, nah gitu, iya, silakan, betul Ibu. betul. Ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Suri dari TK Aba Aisyah Bustanul Atfal Pasokora. Pertanyaan saya Bunda Bu Prof, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar berkualitas menurut Ibu Prof? Oh, Ya. iya. Iya, silakan terus. Saya, ya, itu saja supaya mungkin bisa kita nanti mengimplementasikan. Ya, Ya, pertanyaan saya ulangi Bunda, bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas menurut Ibu Prof? oh gitu. Menurut saya, Ya, ya sebetulnya jangan menurut saya. artinya supaya bisa nanti diterapkan di sekolah Bunda. Ya. Nah, tentang lingkungan belajar berkualitas justru sekarang sedang digali. Nanti tuh banyak tuh, nanti tuh para narasumbernya nih. Ya. Itu kan 2 hari tuh. Narasumbernya ini bagus-bagus itu. Besok nanti mungkin gitu ya, lingkungan belajar berkualitas lah dari berbagai aspek itu. Kalau secara umum sih, ya memang sekolah itu harus memfasilitasi lingkungan belajar yang berkualitas agar anak didiknya bisa mengakses pembelajaran dengan baik, gitu ya, nyaman, aman, mudah, menjadi pinter, ya itu macam-macam. Tapi teorinya nanti akan dipelajari itu, ya. Ya memang inilah 2 hari ini para ibu guru akan belajar tentang LBB ini, lingkungan belajar berkualitas, gitu ya. Saya tidak berhak untuk menjawab itu, nanti para narasumbernya yang nanti bisa ditanyakan.